Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Bismillah jadi peternak teman-teman. Oke teman-teman, di pagi ini semoga teman-teman saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi kali ini saya lagi ada di depan farm kandang ayam saya ya teman-teman. Saya ini mau cerita sedikit masalah awal saya mulai beternak ayam kampung ya teman-teman. Di sini dulu awalnya saya tuh nggak yakin antara bisa atau tidak ya teman-teman memelihara ayam-ayam kampung. Kalau dulu, zaman dulu ya teman-teman, cerita saya dulu masih bujangan, masih remaja, saya sering piara ayam kampung, tapi cukup dilepas ya teman-teman. Pagi dilepas, diumbar, cari makan sendiri, nanti sore di ini. Itu kan hal yang biasa ya teman-teman. Itu tidak menggunakan modal atau apa ya. Andangnya juga seadanya dulu, tapi kalau yang ini kan agak beda. Kita harus kalau mau beternak skala seperti ini, pastikan kita harus menyiapkan kandang-kandangnya, menyiapkan makannya, minumnya ya teman-teman, gitu pakai ekstra yang cukup kita siapkan ya teman-teman. Dan akhirnya saya melihat video-video youtuber peternak yang ada di YouTuber itu, kita harus mencoba dan kita harus memulai ya teman-teman. Kalau kita nggak memulai atau tidak mencobanya, kita kapan bisanya ya teman-teman. Akhirnya ya saya mulai mencoba teman-teman, tapi saya juga bingung waktu itu mencobanya dari mana, mulainya dari mana ya teman-teman. Dan kalau misalnya soalnya saya di sini lahannya yang sempit dan rumahnya juga sempit ya teman-teman, di sini nggak ada lahan. Kalau saya mulai dari DOC itu kan kita harus beli per box ya teman-teman. Satu boxnya isi DOC-nya 100, dan kapasitas kandang juga kita harus besar. Dan di sini saya nggak ada lahan yang besar dan kandang bisa bikin kandang yang besar ya teman-teman. Akhirnya saya putar otak lagi bagaimana caranya supaya saya bisa memelihara ayam kampung ya teman-teman. Dan akhirnya saya melihat lagi di video-video teman-teman tuh yang masalah mesin penetas yang sederhana, super murah, tapi bisa 80-90% menetas telur-telurnya ya teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti membuat mesin penetas itu yang paling sederhana, paling murah ya teman-teman, itu menggunakan styrofoam. Saya menggunakan styrofoam, saya beli styrofoam di pasar, itu murah ya teman-teman. Terus saya rakit sendiri dan saya buat sendiri pakai tangan saya. Terus saya beli alat-alatnya seperti termostat, termometer kayu, suhu kelembaban, alat suhu kelembaban, dan saya juga beli kabel dan lampu-lampunya ya teman-teman, lampu listriknya yang 5 watt yang bohlam kuning itu ya teman-teman. Itu saya rangkai, saya ini sebisa saya ya teman-teman. Akhirnya saya coba itu menyala dan bisa. Saya termostatnya saya udah setel dengan ketinggian 8,5 itu nanti lampunya akan mati sendiri, dan ketika udah 37,5 itu menyala lagi teman-teman. Akhirnya saya putusin, setelah saya membuat mesin penetas, saya bingung lagi teman-teman, kemana saya harus mencari telurnya ya. Akhirnya ya saya nggak putus asa, saya mau beli telur juga waktu itu. Sebetulnya di online ada ya telur KUB, telur, tapi saya berpikir apa ini telurnya bisa fertil, apa telur masih baru atau lama ya teman-teman. Akhirnya saya untuk mencoba untuk supaya apabila berhasil ya nggak apa-apa, apabila nggak berhasil kita nggak rugi banget. Akhirnya saya beli telur ayam kampung asli ya teman-teman. Awalnya itu saya beli 15 butir. Saya beli telur ayam kampung asli di tetangga-tetangga di belakang rumah saya itu
setiap rumah yang mempunyai ayam kampung saya beli, saya tetaskan selama 7 hari, saya kumpulin dapat 15 butir, terus saya tetaskan ya teman-teman. Itu setelah masa penetasan itu banyak yang bertanya-tanya, banyak yang menduga-duga ke saya itu jangan ke orang lain. Istri saya pun bertanya itu apa bisa berhasil, apa iya, itu katanya istri saya seperti itu teman-teman, mengecilkan waktu itu ya awal-awalnya teman-teman. Dan banyak juga tetangga bilang itu apaan, banyak yang bertanya. Ya saya menjawabnya ya mesin penetas. Nah akhirnya saya tunggu sampai beberapa hari. Setelah 4 hari 5 malam itu saya teropong ya teman-teman, telurnya itu ternyata itu fertil, hampir semuanya fertil telurnya teman-teman. Waktu itu saya juga tahu fertilnya itu juga dari YouTube, video-video dari teman-teman juga yang ada di sini. Akhirnya saya terusin lanjutin sampai berhari-hari, 2 minggu saya teropong lagi, sudah fertilnya sudah lebih mantap lagi, dan sampai akhirnya di hari ke-19 itu menetas semua teman-teman telurnya. Ternyata itu mesin penetas saya berhasil teman-teman, dan orang-orang tetangga saya juga bilang itu ternyata bisa gitu ya teman. Itu ya alhamdulillah akhirnya saya punya DOC sebanyak 15 awalnya. Disitulah awal mulai saya merasa bisa gitu menetaskan telur ya teman-teman, walaupun ilmu sedikit. Itu pengalaman saya waktu itu, waktu awal-awal saya menetaskan telur. Nah hasilnya ya ini ya teman-teman, ini ayam-ayam ini hasilnya yang penetasan pertama ini ada 15 ekor, ada 14, yang satu mati satu teman-teman. Nah teman-teman, di situ pas saya berhasil menetaskan telur-telur ayam saya 15 menjadi 14 butir yang menetas, akhirnya saya bersemangat lagi untuk mengurus DOC yang saya udah tetaskan ya teman-teman. Saya harus belajar lagi bagaimana caranya untuk membesarkan DOC ini. Saya ikutin lagi segmen-segmen di video-video peternak-peternak teman-teman ya. Akhirnya saya udah siapkan kandang DOC-nya, walaupun kecil ya teman-teman. Waktu itu saya kasih lampu yang waktu itu 10 watt, dikasih lampu yang 10 watt, terus saya sarapin dengan kertas koran ya teman-teman. Saya kasih makan menggunakan makan pur yang konsentrat yang saya haluskan ya teman. Saya tumbuk, awalnya saya tumbuk, saya kasih vitamin Neobro dan kasih vitamin Vitacik ya teman-teman waktu itu sampai umur 2 minggu. Sampai umur 2 minggu itu alhamdulillah tidak ada yang sakit, nggak ada kematian ayam-ayam ini ya teman-teman. Ini sampai gede kayak gini. Waktu itu saya kasih makan setiap hari sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kalau mau maghrib itu saya kasih makan lagi DOC-nya. Akhirnya itu waktu itu yang ayam-ayam ini teman-teman, ini masih utuh 14. Ini semuanya 14, yang gede-gede ini masih utuh 14. Dulunya 15, yang satu mati karena mati dari cacat ya, dari pantat itu keluar kayak usus, jadi patok itu jadi mati. Ini utuh masih 14 sampai umur seminggu 2 minggu saya pelihara itu sampai 1 bulan ya teman-teman. Itu saya itu akhirnya sangat seneng ya teman-teman bisa gitu ya, walaupun belum ngerasain panen, belum ngerasain menjual. Itu saya itu udah bangga sendiri karena ini saya udah bisa sampai segede-gede gini. Alhamdulillah minim kematian ya teman-teman. Ini udah segede-gede gini ayam saya itu merasa itu ya walaupun 50% lah udah bisa untuk membesarkan. Ini untuk awal saya ya teman-teman, pemula untuk membesarkan ayam-ayam saya. Lalu saya untuk mencoba membuat kandang ayam
untuk indukan ya teman-teman. Akhirnya saya buat indukan dan saya bikin kandangnya, saya beli indukan 1 dan saya beli jantannya 1 juga, itu skala kecil saya untuk mencoba aja. Akhirnya saya tetaskan telurnya, sekarang saya lagi menetaskan ya teman-teman untuk mencoba yang kedua ini teman-teman. Ini saya akan coba yang keduanya, masih ada di mesin penetas saya. Ini mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, doain semoga berhasil seperti yang kayak ini. Yang pertama ini ayam saya ini yang pertama, mudah-mudahan yang kedua berhasil seperti ini juga ya teman-teman. Dan itulah awal mula saya terjun di memelihara ayam-ayam kampung ya teman-teman. Ini sih saya sekedar skala rumahan aja, skala hobi aja ya teman-teman, bukan beternak. Ini skala hobi rumahan, hobi skala kecil yang di lahan sempit ya teman-teman. Ini, dan sekarang saya lagi menetaskan juga, untuk ada 15 butir lagi teman-teman. Semoga berhasil, doain saja ya teman-teman, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa seperti yang awal ini ya teman-teman, bisa menetas lagi dan bisa tumbuh sehat lagi, bisa membesarkan ini lagi ya teman-teman, untuk lebih semangat lagi saya untuk berusaha membudidayakan atau memelihara ayam-ayam kampung ini teman-teman. Jadi untuk lebih ini lagi, saya akan membuat kandang lagi dan lebih semangat lagi dan lebih untuk memperhatikan masalah ayam-ayam saya ini ya teman-teman. Buat teman-teman, saya bantu doanya supaya ada kelancaran dan bisa untuk memelihara ayam-ayam saya ini supaya bisa panen sampai panen, sampai menghasilkan. Untuk saat ini saya belum bisa menghitung-hitung masalah penghasilannya teman-teman. Yang penting saya udah bisa membesarkan, itu udah alhamdulillah. Masalah kerugian, keuntungan saya belum berpikir ke situ. Yang penting saya bisa membesarkan ayam-ayam saya, bisa sampai panen, itu aja udah cukup buat saya ya teman-teman. Itu harapan saya yang awal-awal ini. Itu aja teman-teman, cerita sedikit masalah awal-awal saya ini untuk bertekad memelihara ayam-ayam saya dan bertekad untuk memulai skala rumahan, skala kecil, skala hobi aja ya teman-teman. Yang saya pengen-pengenkan selama ini, saya idam-idamkan ya teman-teman. Jadi saya bukan hanya ingin ini saya ungkapkan dalam hati saya ini, selama ini yang saya pengenin punya skala kecil ternak ayam di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini aja video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan men-subscribe video saya, dan yang sudah men-share juga. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Dan buat teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berkah, amin ya rabbal alamin. Dan sampai di sini aja video saya. Dan oh iya teman-teman yang belum men-subscribe video saya, jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dimudahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa juga sarannya di kolom komentar, itu sebagai ilmu buat saya. Nanti saya sangat senang sekali apabila ada ilmu-ilmu untuk saya dari kolom komentar dari teman-teman yang sudah sukses di ternak ayam ini. Oke teman-teman, sampai di sini aja saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa lagi, ketemu di video yang selanjutnya.